Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali di channel Jejak Mistis bersama Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Oke Lur, malam ini kita ada beberapa pertanyaan ya dari sedulur-sedulur kita di Padepokan. Kita malam ini khusus membahas serba-serbi Khodam ya. Jadi apa ya, mana tadi pertanyaannya, ada beberapa yang ditanyakan ya, sebentar. Ada yang bertanya tentang request Gold Jin ya, kemudian bahas Khodam tertua yang pernah ada, Wright dan Leach ya. Oke, kita mulai saja. Mbak Wira nyalakan dulu untuk TikToknya ya. Sebentar. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Berjumpa kembali di channel Jejak Mistis ya, bersama Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Ada Mas Radia Algiara hadir nyimak Mbah, monggo ya Mas. Radia, silahkan. Untuk yang di TikTok belum ada yang muncul ya, nggak masalah, kita tunggu sambil membahas ya serba-serbi Khodam-Khodam yang sudah direquest oleh sedulur-sedulur di Padepokan. Mbah, kenapa kok yang dijawab itu adalah pertanyaan sedulur-sedulur yang di Padepokan? Karena mereka yang utama ya. Bagaimanapun juga mereka sudah memahar atau membayar untuk bimbingan dari Mbah Wira, sehingga ya Mbah Wira harus membimbing mereka dengan penuh tanggung jawab kan gitu. Jadi jangan iri ya, Mbah, saya belum pernah memahar di Mbah Wira, saya tanya ini itu kok ya kadang dijawab kadang nggak dijawab loh ya. Jangan iri ya, karena bagaimanapun juga sedulur di Padepokan itu sudah membayar ya, dan mereka membayar untuk bimbingan Mbah Wira, sehingga ya Mbah Wira harus melayani dengan baik ya. Kalau sedulur yang di luar Padepokan, karena ya mohon maaf bukan Mbah Wira mata duitan loh ya, karena ya tidak membayar ya berarti Mbah Wira tidak punya kewajiban untuk selalu membalas chat Anda. Kalau Mbah Wira sedang luang ya Mbah Wira balas, kalau Mbah Wira sedang sibuk ya tidak Mbah Wira balas. Kalau nguayel Mbah gimana Mbah, jawab Mbah, ya Mbah Wira blokir kan gitu, karena Mbah Wira toh nggak ada kewajiban apapun membimbing Anda kan gitu ya. Oke, ada Pak Dokter Iwan ya, selamat datang Pak Dokter, selamat menyimak. Ini pemahar Mbah Wira lama sekali tidak muncul, sekarang sudah menjadi guru besar juga, megang Padepokan juga ya. Mbah Wira doakan semoga sehat selalu Pak Dokter ya. Kemudian ada Mas Hidayat Sinaga Medan hadir Mbah, silakan. Horas ya. Ada Grace Teknik, silakan Mas Grace. Kemudian ada Mas Jack. Selamat datang Mas Jack ya, terima kasih atas es tehnya 7 kali. Boleh bantu untuk tap ya, supaya live-nya Mbah Wira muncul ya di FYP sedulur lainnya. Kemudian Mas Grace hadir Mbah Wira, oke selamat datang. Mas Andri hadir Mbah. Tema hari ini tentang Khodam ya, tentang Khodam. Kita unboxing beberapa Khodam. Oke, langsung saja kita mulai dari Gold Jin ya, Gold Jin. Ada yang penasaran tentang apa itu Gold Jin atau jin emas ya. Memang jin emas ini adalah jin yang mengambil wujud dari mitologi luar negeri. Jadi perlu Anda tahu bahwa yang namanya jin itu dia mengambil wujud dari banyak hal. Ada yang dari keterampilan atau skill. Misalnya jin-jin yang memiliki spesial skill dalam kejadukan. Dia memiliki kekuatan fisik yang kuat. Maka pada umumnya dia mengambil wujud macan, ya, buto, naga, ya, singa, yang garang-garang itu. Kalau wujudnya itu cacing, kupu-kupu, belum pernah lihat ya, Mbak Wira belum pernah lihat ya. Kalau yang kejadukan rata-rata yang diambil yang garang-garang kayak gitu. Makanya orang itu seneng banget ya ngambil wah Khodam macan gitu kan, padahal ya Khodam macan itu ya fungsinya terbatas pada kejadukan, hal yang bersifat kejadukan. Kalau untuk kerejekian itu dia nggak akan ngambil wujud macan ya. Oke, selamat datang Mas Agung dari Malaysia ya, dari negeri jiran ya, selamat menyimak. Nah lalu selain dari skill atau kemampuan, dia mengambil wujud yang kedua itu dari karakter ya.
Kalau skill misalnya penyembuhan gitu rata-rata dia mengambil wujud naga putih, ular putih ya, macan putih ya, ada putih itu rata-rata adalah penyembuhan. Kalau proteksi merah, naga merah, ular merah, siluman harimau merah, serigala merah, itu kejadukan. Kemudian kalau kerejekian kuning biasanya, naga emas ya, harimau emas, burung emas. Nah, itu kerejekian ya. Itu dari karakter. Nah, karakter itu tercermin pada auranya atau pada bajunya. Ya, baju yang dipakai merah itu berarti lebih cenderung ke proteksi. Baju yang dipakai kuning emas berarti lebih ke kerejekian. Biru lebih ke pengasihan. Ya, itu karakter. Jadi kalau yang pertama wujud yang jin mengambil wujud dari skill ya. Yang kedua dari karakter itu seperti itu. Ada nggak jin yang mengambil wujud kupu-kupu? Ada. Namanya fairy ya, atau peri. Ya. Jin yang mengambil wujud peri itu seringkali memunculkan sifat senang dengan anak-anak, penyabar, penyayang, ngemong ya. Nah, itu kupu-kupu. Cacing pernah nggak, Bang? Belum pernah ya. Ulat belum pernah ya. Kemudian apalagi hewan-hewan yang nampak lemah itu apa? Belatung belum pernah ya. Kemudian lintah belum pernah. Kodok ada ya, kamabunta ada ya, ngambil wujud siluman kodok. Mbak Wira pernah mendapatkan jin ya dengan wujud katak emas. Oh, itu galaknya luar biasa ya. Katak padahal. Katak emas, tua kerejekiannya jalan, tapi dia spesial skillnya itu memunculkan ilmu ilmunya gelap sayuto atau gelap ngampar. Jadi barang siapa yang didampingi oleh khodam ini, dia memiliki spesial skill seperti pengamal ilmu gelap ngampar. Ada itu. Ya. Oke, ada yang sudah datang, Mas Anjar ya. Selamat datang, selamat bergabung ya. Kemudian sudah itu aja ya. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang tema utama kita yaitu jin emas ya. Jelas kalau ada emasnya ini dia tuahnya kerejekian ya. Jadi dia mengambil dari karakter emasnya. Kemudian yang ketiga, jin mengambil wujud dari mitologi atau dari budaya atau dari kepercayaan. Kalau jin emas ini kepercayaan luar negeri ya. Biasanya daerah 1001 malam ya. Kemudian jin-jin Aladin ya, jin Marit misalnya, itu mengambil wujud dari kepercayaan orang sana, orang Mesir. Kemudian naga liong itu kepercayaannya orang Asia. Sama-sama naga, tapi kalau jin ini mengambil wujud, ini kayak yang ketiga ya. Yang pertama kan sudah tadi special skill, yang kedua karakter, yang ketiga ini mengambil wujud dari mitologi atau budaya. Kalau sama-sama naganya saja, kalau naga Asia itu wujudnya kayak ular, bertanduk, punya kaki 4, berkumis ya, kepalanya singa, badannya ular. Tapi kalau naga ini mengambil dari budaya Eropa, dia bentuknya itu seperti yang ada di film How to Train Your Dragon. Ya, badannya seperti anjing ya, berkaki 4 besar, kemudian dia bersayap lebar tanpa kumis ya, kayak dinosaurus lah. Mudahnya ngomong tuh kayak dinosaurus bersayap. Itu kalau naga itu berangkat dari budaya Eropa. Jadi sama-sama naganya, sama-sama dragonnya, beda budaya, beda wujudnya. Nah, ini yang menarik di sana. Kemudian selain itu ada lagi ya mythical entity ya, atau mitologi entity. Itu Mbak Wira dapat beberapa. Ada yang seperti bidadari bersayap ya. Itu ada, bisa Anda cek nanti di story Mbah Wira ya, di sorotan IG. Itu mitologi entity ya. Jadi entitas-entitas yang mengambil wujud dari mitologi. Kemudian yang terbaru Mbah Wira dapat Agloglik ya. Agloglik ini dari North American ya, jadi Amerika Utara. Dia siluman ikan ya, yang mendampingi nelayan atau mendampingi orang-orang yang memiliki bisnis atau usaha di bidang perikanan. Kemudian beberapa bulan yang lalu ada setan ireng
Ya, kemudian ada lagi macam-macam ya, Mbak Wira agak lupa ya karena ini HP-nya dua-duanya sedang dipakai live, jadi nggak bisa dibuka untuk gambarnya. Jadi banyak lor ya jin yang mengambil wujud dari mitologi, ya dari kepercayaan manusia. Itulah kenapa jin yang wujudnya bayangan hitam dan besar itu ada di mana-mana. Di Jawa disebut genderuwo, di Indonesia disebut genderuwo. Di luar negeri ya apa? Black shadow gitu ya, bayangan hitam. Memang wujudnya yang bayangan hitam, sembunyi di kamar, di pohon-pohon besar, di kamar mandi kan. Ya, itu genderuwo. Tapi kalau di luar negeri penyebutannya beda. Itu dari kepercayaan, karena kepercayaan dunia jin yang berwujud hantu hitam legam besar itu ada banyak. Kalau putih ya Casper kan gitu ya, orang manggilnya Casper, tuyul kalau di sini. Ya itu wujudnya mirip karena memang kepercayaan mitologi hantu anak kecil ya. Child ghost kan gitu, child ghost kan gitu ya. Kemudian kalau berbentuk wanita, di sini ada namanya kuntilanak, sundur bolong misalnya. Kalau di luar negeri ada nggak? Ada white lady misalnya. Ya, jin yang berbentuk atau berwujud wanita memakai gaun putih. Kalau gaun merah juga ada, kuntilanak merah di sini. Di sana ya red lady kan. Banyak. Ya, jadi itu adalah jin yang mengambil wujud dari mitologi. Oke, kita sapa dulu yang sudah hadir ya. Ada siapa nih? Ada Mas Andri, ada Mas Agung. Ya, kemudian ada Muhammad Fadil ya. Selamat datang. Muhammad Fadil ini kalau nggak salah guru besar juga nih. Ya, guru besar. Ini jebolan SLS ya, Sukma Lanang Sajati. Ada Mas Fadil ya, selamat menonton. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mas Nawi, Satellite ya. Hadir Gubes Nunut Sinau, monggo. Ada Mas Arya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mas Tom ya, selamat datang, selamat menyimak. Kemudian ada Mas Ton, hadir Gubes, monggo, selamat menyimak. Ada Mas Andri. Maaf Mbak, apakah hubungan pocong dan kuntilanak bisa melahirkan buto? Ya. Kalau kuntilanak ini rata-rata tidak berpasangan dengan pocong, Mas Andri ya. Sering kali ini Mbak Wira melihat dari fenomena yang ada, kalau kuntilanak itu berpasangan dengan genderuwo malahan atau malah dengan buto. Jadi malah bukan dengan pocong ya. Kalau pocong ini kepercayaan Mbak Wira ya. Menurut setahu Mbak Wira atau menurut ilmu yang diketahui oleh Mbak Wira, pocong itu adalah jin khusus yang memang dia mengambil wujud pocong karena menginginkan kematian atas seseorang, atau dia menyerap kumpulan ya atau kulminasi energi negatif di suatu tempat dalam waktu yang lama. Jadi pocong itu jarang berpasangan. Ya, seringkali kalau kuntilanak itu malah berpasangan dengan buto atau genderuwo. Kalau anaknya gimana itu wallahu alam. Ya Mbak Wira juga nggak tahu. Masih banyak rahasia gaib yang belum diungkap. Bahkan Mbak Wira sendiri ini khusus ya, 7 tahun itu menekuni hantu-hantu Nusantara. Itu saja masih banyak sekali rahasia gaib yang belum Mbak Wira ungkap. Jadi jangan salah loh ya, Mbak Wira rajanya Azimat memang benar, tapi di kalangan manusia. Kalau untuk di kalangan gaib sendiri, Mbak Wira masih banyak sekali rahasia yang belum bisa diungkap. Ya. Jadi apakah Mbak Wira ini ahlinya ahli gaib? Mbak Wira tidak berani bilang Mbak Wira ini ahlinya gaib. Kenapa? Karena itu tadi, keterbatasan ilmu, wawasan, pengalaman yang Mbak Wira miliki masih kurang banyak sekali. Gitu ya Lir ya. Jadi kalau anaknya kuntilanak seperti apa, itu Mbak Wira nggak tahu. Cuman kalau Anda pengen tanya apakah kuntilanak itu menggendong anak, jawabannya iya. Dan ini yang tidak banyak diketahui oleh produser film ya. Ini kalau Mas Chandra nonton ya, Mas Chandra ini bisa dibisikkan ke produser film yang ada di Jakarta ya. Ini jadi kuntilanak itu dia menggendong anak. Dan anak yang digendong itu wujudnya bayi, tapi mukanya tua. Ya. Nah, ini loh ya yang banyak. Apakah jenisnya? Kurang tahu. Apakah tuyul? Bukan. Apakah buto? Bukan juga. Ya namanya ya hantu kecil kayak gitu ya. Ini menarik ya. Itu dulu yang bisa Mbak Wira jelaskan dari kuntilanak yang kawin sama buto ya. Kemudian ada Mas Willy Marpaung, selamat datang. Ada Mas Yohanyo, hadir Mbah, monggo ya, silahkan.
Kemudian ada Mas Anjar, Mbah kalau merinding pas ketemu seseorang apakah kodam dia sedang hadir? Bisa jadi, karena merindingnya itu adalah merupakan tanda Anda peka terhadap kehadiran entitas, ya. Jadi ketika Anda bertemu seorang merinding, bisa jadi kodam dia sedang mendampingi, ya. Kemudian ada Ria, ya ada Mbak Maria. Hadir Mbah, monggo Mbak Maria, selamat menyimak. Kemudian ada Mas Puri, ya hadir Mbah Guru, monggo Mas Puri. Ada Mas Mister, ya Mister Aiden. Ini ya selamat, kalau di sini malam ya, kalau di sana pagi ya. Selamat pagi ya, good morning Mister ya. Di sana mestinya jam 8:30 pagi ini ya. Kemudian ada Murni Septiani, ya selamat bergabung. Oke. Gitu ya penjelasan atas jin emas. Nah, kembali ke jin emas. Jin emas ini dia punya spesialis, sebagaimana namanya yang emas ya, auranya yang emas, berarti dia lebih ke kerejekian. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh supranatural di luar. Jin emas itu punya karakter energi yang panas ya. Jadi pemegang jin emas itu pasti Mbah Wira wanti-wanti, Mbah Wira pesan, hati-hati ya Mas. Pemegang jin emas itu seringkali merasakan gerah atau sumuk atau panas di hari pertama. Kenapa? Karena karakter energinya yang panas. Memang ini kalau Mbah Fonda ya menyebutnya sebagai gold seek. Jadi kita itu memiliki hasrat yang kuat terhadap emas atau harta atau uang, sehingga badan itu selalu panas ya, membakar semangat untuk mencari uang. Dan memang rata-rata pemegang jin emas itu pekerja yang gila gitu ya, hard worker atau workaholic. Ya untuk apa? Sebagai jalan masuknya kerejekian. Jadi jangan salah loh ya, orang yang punya azimat tapi dia tidak bekerja, maka ya kerejekiannya itu mencari-cari jalan untuk masuk. Ya. Oke, intermezzo dulu untuk yang hadir di TikTok, minta bantuan untuk tap yang banyak ya. Tap yang banyak biar tanda love-nya banyak ya, supaya FYP di tempat lain ya. Minta tolong untuk yang hadir di TikTok ya, biar Mbak Wira semangat nih, tap yang banyak. Oke ya, jadi itu gold seek ya, penyakit naga, dimana memang wah ada Pak Dokter nih. Pak Dokter makasih ya atas bunga mawarnya ya, bunga mawar merah ya, satu tanda cinta katanya ya. Oke, wih banyak sekali ya, makasih Pak Dokter ya, sukses selalu untuk Pak Dokter ya. Ada siapa lagi nih, ada Mia Restu ya, selamat datang, selamat bergabung. Oke, kita kembali ke jin emas. Jadi jin emas itu punya karakter seperti itu, good seek ya, dia memicu semangat untuk bekerja, dia memicu semangat untuk cari cuan, dia memicu hasrat untuk terus bekerja meskipun sudah capek, sudah lelah, semangat bekerja itu tetap ada, tetap muncul, tetap bangkit, sehingga jalan-jalan masuknya cuan itu jadi lebih banyak. Kayak gitu loh. Itu jin emas. Memang menarik ya. Setiap entitas, setiap ras itu memang memiliki karakternya masing-masing, dan itu kalau bukan pemain lama nggak paham ya. Itulah kenapa Mbah Wira itu gemar gemar mengamati ya. Mbah Wira tidak suka seperti kutu loncat yang sekarang melayani azimat, besok melayani penyembuhan, besok lusa hajat jual rumah, besoknya lagi mengembalikan pasangan. Itu Mbah Wira nggak suka. Kenapa? Karena Mbah Wira uang fokus di kerejekian, fokus di pembuatan azimat aja sudah 7 tahun, banyak hal yang Mbah Wira belum tahu. Fokus di pembuatan azimat aja udah 7 tahun, banyak rahasia gaib yang kita masih kelewat. Apalagi kalau kita lompat-lompat kayak gitu ya. Itulah kenapa Mbah Wira tekun. Jadi bisa dibilang Mbah Wira ini spesialisnya di azimat. Dan dari semua azimat, Mbah Wira spesialis lagi di azimat kerejekian. Karena itu sudah sesuai kodrati ya, sebagai yang gendong emas ya, memang kelebihannya ada di kerejekian. Itulah kenapa azimat Mbah Wira itu memiliki keistimewaan mengembalikan balik modal ya, mengembalikan mahar di hari-hari pertama. Jadi menarik kerejekiannya itu kencang banget. Supaya apa? Supaya uang yang telah dikeluarkan oleh pemahar itu cepat baliknya. Nah, itu keistimewaan. Jadi ciri khas atau karakter ya dari azimat buatan Mbah Wira seperti itu. Nah, nanti setelah balik modal baru tua-tua yang lain itu menyusul. Dan semuanya tetap tua kencang sejak hari pertama dimiliki. Ya karena Mbah Wira desain seperti itu. Kasihan pemahar kalau nunggu terlalu lama.
Nah, ini menariknya di situ ya. Jadi kembali ke jin emas. Jadi yang namanya tuah itu butuh jalan masuk ya. Sebagai apa? Sebagai masuknya tuah, terjadinya tuah. Kerejekian dia butuh jalan masuk berupa apa? Pekerja keras. Ya, berupa apa? Ada dagangan. Nanti dagangan dibeli, laris, nah tuah kerejekian jalan. Ketika kita bekerja di bidang jasa misalnya, ada yang pesan jasa kita, dikasih uang, nah kerejekiannya jalan gitu. Orang meskipun dia pakai azimat kerejekian 1 karung, kalau nggak mau bekerja ya tuah itu mau masuk itu nggak nemu jalan gitu loh. Rezeki mau masuk lewat mana gitu, wong dia nggak ngapa-ngapain kan gitu. Jadi itulah kenapa yang namanya usaha nyata itu wajib, ya harus. Supaya apa? Supaya tuah kerejekiannya itu bisa masuk. Pengasihan juga begitu, sama. Anda pakai azimat pengasihan banyak 1 karung. Kalau Anda nggak bergaul dengan orang, nggak mau nongkrong di luar, nggak mau buka sosial media, ya nggak akan berjalan tuh pengasihan itu tadi. Nah, siapa yang mau lihat Anda kan gitu? Anda senangannya mabar terus gitu kan? Ya nggak akan ada yang terkena tuah asian yang oleh Anda miliki. Jadi butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya tuah. Kita kembali ke jin emas. Nah, jin emas ini ya ada banyak wujudnya. Kalau kita bicara wujud jin itu ya macam-macam ya. Karena namanya jin itu punya special skill dalam berubah wujud. Kalau orang Jawa bilang itu mancolo putro, mancalo ya, mancolo apa mancalo? Mancolo ya, mancolo putro, mancolo putri, atau berubah wujud sesuai dengan dia kehendaki. Kalau jin emas sendiri paling sering ini yang Mbak Wira jumpai ya, wujudnya itu ular. Ya, ular emas. Ular itu punya karakter dia mudah mempengaruhi pikiran orang. Nah, agar apa? Bukan untuk asian loh ya. Kalau jin emas ini ya berarti arahnya ke kerejekian. Misal Anda jualan motor misalnya, atau jualan mobil, atau jualan rumah, mudah mempengaruhi pikiran orang supaya apa? Supaya closing, mau membeli dagangan Anda. Kayak gitu. Kemudian naga ya, naga emas. Naga itu punya karakter rakus akan uang. Jadi kalau dia mengambil wujud naga emas, Anda akan gila kerja, workaholic atau hard worker. Mas Agung contohnya dari Malaysia, dia itu apapun dijual. Ada orang cari radio, carikan. Ada orang cari beras, carikan. Ada orang cari apartemen, carikan. Ada orang cari mobil, carikan. Ada orang butuh truk, carikan. Gitu. Sehingga nanti dapat komisi. Nah, dari komisi itulah tuah kerejekian itu jalan. Itu naga. Jadi naga itu punya karakter dia membakar semangat ya bekerja. Nah, kemudian dia juga seringkali berubah wujud menjadi apa? Sosok wanita. Ya, jin emas itu. Kalau sosok wanita ini berarti dia jenis kelaminnya wanita, kemudian dia memiliki karakter seperti wanita. Apa? Cinta uang. Ya. Senang uang. Jadi kalau punya uang itu akan dipegang baik-baik, pergunakan baik-baik. Ya. Nah, kalau wujudnya itu naga, tapi naga wanita gitu kan, biasanya dia akan lebih hemat. Jadi membakar sifat boros. Jadi gemar cari uang tapi tidak gemar mengeluarkan uang. Nah, ini menarik. Nah, begitu itu jin emas. Ya, nah, hal kayak gini nggak akan Anda temukan di luar. Karena memang nggak banyak yang mau menekuni perihal kodam. Ya, mereka maunya buat azimat di asma gitu kan, dibacakan mantra sekian kali, dibacakan khosam sekian kali, ditiup atau dibacakan khosam menurut tata cara begini ya sudah. Tidak ditekuni atau tidak dikulik atau tidak dieksplor. Bagaimana khodam penunggu azimat itu. Nah, inilah ya kenapa kok azimat Mbah Wira itu harganya mahal-mahal, karena ada bimbingannya gitu loh. Dan bimbingan yang seperti ini nggak akan Anda dapatkan di luar. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ada Mas Aiden ya mengirimkan mawar. Terima kasih Mas Aiden. Kemudian ada Mbah Niko ya yang sudah hadir. Terima kasih Mbah Niko. Sebentar, batal. Oke. TikToknya hampir ketekan. Gitu ya, untuk jin emas kita jawab dulu yang sudah hadir ya. Ada siapa nih? Grace ya, Mbah mau tanya, apakah Onggo Inggi penunggu Sungai Bengawan Solo, cerita orang tua zaman dulu itu cerita fiksi atau fakta ya Mbah? Nah, satu, Mbah Wira belum pernah ke Bengawan Solo. Ya, nanti Mbah Wira coba kunjungi dulu nih Bengawan Solo itu seperti apa tempatnya, seperti apa sungainya. Yang kedua,
cerita Onggo Inggi itu Mbah Wira belum tahu. Nanti Mbah Wira baca dulu ya, seperti apa ceritanya. Nah, setelah Mbah Wira dapat ceritanya, tahu pengawannya, nanti akan Mbah Wira cek apakah Onggo Inggi itu fiksi atau nyata. Jadi Mbah Wira kalau nggak tahu ya ngomongnya nggak tahu. Ya Mbah Wira nggak akan kemeruh, nggak tahu terus pura-pura tahu ya. Wah bahaya itu ya. Gitu ya Lur ya, mohon maaf ini belum bisa menjawab karena memang belum tahu. Ada Mas Hidayat Sinaga, Tengku Faisal serta Aam. Apakah supaya Kutan itu raja jin yang terkuat? Apakah supaya Kutan itu raja jin yang terkuat? Ini pertanyaan awam ya. Mohon maaf Mas ya. Mbah Wira bilangnya awam. Kenapa? Pasti orang awam tuh nyari apa raja jin yang terkuat, apa azimat yang terkuat, apa khodam yang terkuat, apakah macan itu yang terkuat, apakah punya macan yang ekstrim, apakah raja jin yang ekstrim, pasti seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang namanya raja jin terkuat, itu tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya raja jin itu seperti presiden, dia menguasai satu area. Ada yang namanya area kecil, ada yang namanya area besar. Kalau area kecil, raja jinnya namanya Pak RT. Lebih luas lagi, raja jin yang lebih luas lagi namanya Pak Camat kalau di dunia manusia. Raja jin yang menguasai area yang lebih luas lagi namanya bupati atau wali kota kan gitu. Yang lebih luas lagi namanya gubernur kan gitu. Raja jin yang lebih kuat lagi yang menguasai area namanya presiden. Lah, presiden di Indonesia, presiden di Amerika beda. Jadi kalau Anda bilang apakah supaya Kutan itu raja jin yang terkuat di mana dulu gitu loh. Karena beda area juga beda kekuatannya. Ya. Dan andai kata pun dia terkuat gitu kan, raja jin yang terkuat tetap lebih kuat manusia. Karena bagaimanapun ilmu manusia itu tidak terbatas. Nah, kalau ada manusia yang terkuat, ada lagi yang lebih kuat gitu ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya Lur ya. Jadi apakah raja jin yang terkuat? Ya entah terkuat entah tidak, yang jelas dia terkuat di wilayahnya. Namanya raja itu pasti terkuat di wilayahnya. Gitu ya. Itu jawabannya Mas ya, Mas Aam ya. Nampaknya memang awam ya.